Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Baswe Channel, channel yang menyuguhkan ragam cerita dan ragam bicara. Saudaraku, sore ini, sore yang mendung, saya berada di Jalan Kesambi, Kota Cirebon. Jalan yang memang pada hari-hari biasa itu sangat padat karena berada di pusat aktivitas ekonomi Kota Cirebon. Hanya karena sekarang memang hari Minggu, maka jalur lalu lintas atau intensitas kendaraan di jalan ini tidak begitu masif. Nah, saudaraku, di sekitar ini, di sekitar Jalan Kesambi ini ada salah satu makam keramat. Makam keramat yang menurut saya unik karena apa? Karena di lokasi ini, lokasi itu dimakamkan salah satu makam yang masih balita, maka kemudian dikenal dengan makam Jabang Bayi. Nah, saudaraku, makam Jabang Bayi ini memang berada di lalu lintas yang cukup padat. Jabang Bayi atau makam Jabang Bayi ini juga berada di TPU, tempat pemakaman umum yang dulu dikenal dengan tempat pemakaman umum. Jalannya cukup padat sehingga suara-suara atau voice agak terganggu dengan bunyi kendaraan. Posisi makam keramat Jabang Bayi ini ada di tempat pemakaman umum atau TPU Jabang Bayi. Nah, TPU Jabang Bayi ini diambil dari karena disinilah dimakamkan makam yang masih balita atau Jabang Bayi dalam konteks bahasa Cirebon. Baik saudaraku, saya sekarang mau nyebrang. Kita coba kita kunjungi makam atau situs atau makam keramat Jabang Bayi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekitar ini juga banyak dijual kebutuhan-kebutuhan untuk ziarah makam. Karena memang di belakang makam Jabang Bayi ini memang tempat pemakaman umum. Nah, inilah saudaraku, makam keramat Jabang Bayi atau dikenal juga dengan makam keramat Uyut Bayi. Baik, kita coba masuk saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya lil kubur. Waduh, langsung saya diberikan fenomena aroma yang begitu akrab dengan saya karena saya sering berkunjung ke tempat-tempat makam keramat. Aroma dufa yang cukup harum, yang cukup menyegarkan. Baik saudaraku, inilah komplek makam Jabang Bayi. Bisa saudaraku lihat, luasnya tidak terlalu besar. Hanya memang seperti tadi saya bilang bahwa komplek makam ini berada di jalur padat lalu lintas. Lihat saudaraku, ini ada Pak Kuncengnya. Tempat inilah diperuntukkan bagi para peziarah yang memang ingin berziarah ke makam keramat Jabang Bayi ini. Coba kita masuk ke komplek makamnya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini saudaraku, assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini saudaraku, komplek makam Jabang Bayi ini. Ada kipas, dua kipas, ada jam, karena memang di tempat ini sering dipakai untuk bertirakan. Coba kita simak makam Jabang Bayi ini. Nah, inilah saudaraku, makam Jabang Bayi ini. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Di sini juga banyak uang recehan. Jadi para peziarah yang berziarah ke tempat ini seringkali
melempar atau menyimpan atau memberikan sedekah uang logam di sekitar makam ini. Ini saudaraku bisa dilihat. Dekat makamnya juga bisa dilihat saudaraku. Di atas makam memang masih terdapat bunga-bunga segar. Coba kita muter. Ini bagian depan saudaraku. Nah, coba kita muter ke bagian belakang. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, ini bagian belakang nih. Nah, di sini banyak air yang memang dibawa oleh para berziarah yang sengaja kemudian air ini ditinggalkan untuk mencari barokah. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini saudaraku, itu atapnya ada huruf Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita coba cari informasi lebih jelas tentang siapa sebetulnya makam Jabang Bayi yang dimakamkan di tempat ini. Kita coba temui Pak Kuncen. Pak Kuncen, bisa diceritakan sejarah tentang makam keramat Jabang Bayi ini? Ya, sebelumnya kita minta maaf para penyiar yang ada di kamera ini, yang dari Kabupaten juga, dari Majalengka juga, dari keluar dari kota Cirebon juga. Ya, nama juga kalau yang makam Jabang Bayi ini itu adalah Buyut Nadar. Jadi suatu saat nanti bila ada orang bertanya itu makam Jabang Bayi itu buat apa sih? Nah, saya jelasin itu namanya Buyut Nadar. Ucapan orang yang ingin punya sesuatu yang cita-citanya terkabul. Makanya ya orang pada datang ke sini ya pada tahu receh di pinggir jalan. Maka dari sampai sekarang itu hampir setiap orang yang dari tanah Sunda itu kalau mau hajatan, mau nyepitan, mau nikahin, dia selalu datang ke sini ya mohon minta doa restunya. Jadi udah tradisinya gitu sih Pak, dari dulunya tuh. Pak, sebetulnya Jabang Bayi ini siapa sih Pak sebetulnya Pak? Ya kalau Jabang Bayi itu tidak tahu, Bapak juga nggak berani yang mengatakan, nggak berani menceritakan. Karena dari orang tua jangan menceritakan masalah ini. Yang penting ketemu di posisinya di laut aja. Nah, lalu kita angkat, kita musyawarah ke pihak keraton, akhirnya nggak ada yang ngaku, ya udah dikubur aja. Sekarang ada di pelabuhan pos 1. Oh, iya. Oh, jadi sebelumnya jasadnya itu ditemukan di lalu diangkat dipindahkan ke sini gitu Pak? Iya, karena mungkin di sana sedang ada renovasi apa, sedang ada pelebaran jalan, mungkin kan ganggu aktivitas bongkar muat barang, aktivitas orang kerja, aktivitas orang sehari-hari yang ziarah. Jadi akhirnya ya dipindahkan ke sini, tapi dia juga nggak mau pindah, kemauan dia sendiri, maunya ke Buyut Kembar. Makanya ke sebelah barat itu makam Arab, ke sebelah timur ini makam Jawa. Makanya posisinya ada di tengah-tengah Pak. Pak, ini agak sensitif pertanyaan saya Pak. Katanya dahulu kala Jabang Bayi ini hasil dari cinta terlarang dan dilanggar sama orang keraton. Ya kalau memang kita ambil dari cerita ya mungkin juga bisa juga, tapi ya kalau dari orang tua jangan diceritakan masalah aib itu. Dan cukup yang penting kita menemukan di posisi kita tahu, udah gitu aja. Jadi itu siapa nggak tahu. Makanya di sini namanya makam Jabang Bayi, karena orang tuanya siapa, keluarganya siapa, asalnya dari mana. Jadi kami nggak bisa menceritakan yang jelas. Yang penting itu ditemukan di pelabuhan pos 1, udah di tengah laut gitu aja.
jenis kelaminnya laki-laki? Ya itu saya nggak berani Pak, saya nggak berani mengatakan itu perempuan apa laki-laki. Saya udah kasih tahu, jangan nyeritain masalah laki apa perempuan. Yang penting kalau dia tahu perempuan ya silakan perempuan. Kalau dia laki-laki silakan laki-laki. Karena bapak sih yang penting makam Jabang Bayi udah itu aja. Awal itu perempuan bapak nggak tahu, laki-laki nggak tahu. Itu juga yang kata orang yang punya indigo, yang punya indra keenam. Ya kan terserah aja. Ya. Pak, tadi dikatakan ditemukan di laut ya Pak? Iya. Itu pada tahun berapa Pak? Yaitu antara 1733 ya datangnya Belanda dari Portugis yang dari Demak itu 16, kalau dari sini 17, Cirebon 18. Jadi tahun 17? Ya kira-kira segitu Pak, 13-18an lah antara kepala segitu. Datangnya Belanda aja Pak. Tahun 17-18? 33. 17-33? Ya, 18-33 juga ya, namanya juga orang masih masyhur Pak ya, dari mereka kurang paham sekali. Pak, sebetulnya yang sering datang ke sini orang mana aja tuh Pak? Itu kebanyakan prioritasnya hampir dari kabupaten Pak. Yang pertama itu dari Indramayu, Karangampel, kalau daerah Sundanya itu Raja Galuh, Majalengka Pak, Kuningan. Kalau luar kotanya paling nggak Tangerang, Banten, Bekasi, Jakarta. Biasanya pada hari apa aja? Hari-hari tertentu aja Pak. Hari-hari tertentu aja. Kalau yang kita rame kita ambil hari Jumat Kliwon. Kalau rame Jumat Ya, Kliwon. ya. Ya tempatnya berarti di sini teman-teman. Di sini Pak. Ya jarak kita kan tawasul di sini. Ada yang tirakat di dalam nggak Pak? Saya tidak Misalnya boleh sampai- Pak. Saya tolak Pak. Oh, yang mau tirakat Ya, ditolak saya tolak karena saya udah dapat amanat dari orang tua. Jangan menerima tamu di malam hari. Seharusnya, tapi karena kuncinya bertubi-tubi kunci, ganti kunci, akhirnya ya sampai sekarang ya kita akhirnya menerima tamu malam-malam Pak. Oh, sekarang malam ada. Ya, saya terima, yang karena berziarah kasihan dari jauh-jauh kita tolak kan kasihan. Ya paling nggak jam 10, jam 9 malam juga gitu. Pak, Bapak kan kuncen. Iya. Pernah tidak Pak bertemu dengan ya saya katakan Ya. Ya kalau baik ya. secara langsung maupun lewat mimpi. Kalau saya yang pernah saya alami itu hanya dalam mimpi aja Pak. Tapi itu perempuan Pak. Perempuan. Ya Masya itu Allah. pakai sanggul. Itu kalau nggak baju putih, baju biru, apa baju pink itu pakainya. Tapi sudah dewasa Pak. Udah bertemu dia dengan masih bapaknya. udah tua Pak. Ibaratnya udah masih ya kita seperti yang dulu aja. Ini masih katanya masih ibu-ibu. Jadi agak pusing saya Jabang Bayi, tapi kemudian Udah tua Pak. ya, Udah, iya, udah tua, rahasia makanya. Allah ya, Pak. Pak, biasanya yang berziarah ke sini kan pasti punya maksud Pak. Iya. Dan saya kira curhat ke Bapak lah. Iya. Kira-kira kebanyakan pengennya apa sih Pak? Ya itu banyak Pak problemnya Pak. Yang pertama-tama mungkin ada masalah ingin keturunan Pak. Ada yang ingin punya masalah yang ingin jadi ya pejabat. Ada yang mau jadi ya lurah. Ya nggak tahu saya di sini. Ada yang kebanyakan orang hajatan Pak di sini tuh. Kalau hajatan orang Sunda itu datang ke sini minta air dan minta berkahnya itu aja. Ya tentu syariatnya sini Iya. Pak, hakikatnya sama Allah ya Pak ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Demikian perjalanan ziarah saya di makam Jabang Bayi Kota Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.